Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung dalam channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya, agar kalian bisa terus menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Yuk langsung saja kita pelajari soal dan jawaban TPG Geografi jenjang SMA. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 91 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, termasuk dalam lokasi A. Relatif, B. Geografis, C. Geologis, D. Absolut, C. Historis kultural. Jawaban yang tepat adalah bagian D, absolut. Angin puting beliung yang melanda wilayah Solo dan Yogyakarta beberapa waktu yang lalu merusak rumah-rumah warga dan perkantoran di daerah tersebut. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah A. Pendekatan ekologi, B. Pendekatan keruangan, C. Pendekatan kompleks wilayah, D. Pendekatan korologi, E. Pendekatan regional. Jawaban yang tepat adalah bagian B, pendekatan keruangan. Membahas kawasan tertentu secara khusus seperti kawasan Asia Tenggara termasuk kajian geografi A. Regional, B. Industri, C. Politik, D. Penduduk, E. Ekonomi. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Regional. Daerah yang berpegunungan cocok digunakan untuk perkebunan dan pertanian sayuran, sedangkan daerah dataran digunakan untuk pemukiman dan usaha ekonomi lainnya. Hal ini berkaitan dengan konsep A. Nilai kegunaan, B. Interaksi dan interpendensi, C. Morfologi, D. Keterkaitan keruangan, E. Aglomerasi. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Morfologi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam kajian geografi terhadap objek materialnya antara lain pendekatan A. Keruangan dan kewilayahan, B. Kelingkungan dan interaksinya, C. Kewilayahan dan interpendensi, D. Perbedaan wilayah dan nilai kegunaan, E. Keterkaitan keruangan dan wilayah. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Keruangan dan kewilayahan. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi peta adalah A. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi, B. Memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, C. Memperlihatkan ukuran, luas daerah dan jarak di permukaan bumi, D. Menyajikan informasi dalam bentuk waktu, E. Menyajikan informasi dalam bentuk ruang. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Menyajikan informasi dalam bentuk waktu. Berikut ini merupakan syarat-syarat sebuah peta yang baik, kecuali A. Mudah dimengerti, B. Data yang disajikan lengkap, C. Daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikaitkan skala peta, D. Peta harus berwarna,
Peta harus rapi, indah, dan menarik. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Peta harus berwarna. Cabang geografi teknik yang mendukung dalam mempelajari geografi adalah A. Geologi, geomorfologi, geodesi. B. Kartografi, penginderaan jauh, dan SIG. C. Antropologi, sosiologi, dan demografi. D. SIG, geologi, klimatologi. E. Hidrologi, oseanografi, meteorologi. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Kartografi, penginderaan jauh, dan SIG. Gambar di bawah ini adalah salah satu simbol yang terdapat dalam peta yang merupakan simbol dari A. Jalan raya, B. Hutan, C. Batas wilayah, D. Rel kereta api, E. Sungai. Jawaban yang tepat adalah bagian E. Sungai. Pemaparan yang lengkap tentang fenomena disertai peta, grafik, tabel banyak dipergunakan dalam prinsip geografi. A. Deskripsi, B. Interrelasi, C. Korologi, D. Kelingkungan, E. Keruangan. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Deskripsi. Peta skala sedang memiliki ukuran skala A1:250.000 sampai 1:500.000, B1:5.000 sampai 1:250.000, C1:500.000 sampai 1:1 juta, D1:100 sampai 1:5.000, E1:100 sampai 1:500. Jawaban yang tepat adalah bagian A. 1:250.000 sampai 1:500.000. Di wilayah perkotaan terdapat penggunaan lahan secara khusus seperti pusat perdagangan, kawasan industri, pemukiman kelas elit, kawasan kumuh, dan kawasan hijau. Konsep geografi yang berkaitan dengan hal itu adalah A. Pola, B. Morfologi, C. Aglomerasi, D. Lokasi, E. Jarak. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Aglomerasi. Wilayah sekitar gunung api sangat subur. Hal ini diakibatkan gunung api banyak mengeluarkan abu vulkanik yang kaya akan unsur hara. Dalam kajian geografi termasuk prinsip A. Distribusi, B. Korologi, C. Interrelasi, D. Deskripsi, E. Interdependensi. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Interrelasi. Perhatikan komponen berikut: judul, proyeksi, sumber peta, dan tanggal penerbitan. Yang termasuk ke dalam komponen peta yaitu
A 1, 2, dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4, E semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah bagian B 1 dan 3. Contoh aspek fisik yang dikaji dalam ilmu geografi yaitu A. Suku-suku bangsa yang tinggal di pedalaman, B. Tipe dan pola pemukiman di suatu daerah, C. Harapan hidup dan pendapatan, D. Mobilitas sosial, E. Topografi suatu wilayah. Jawaban yang tepat adalah bagian E, topografi suatu wilayah. Gejala geosfer yang tidak menjadi objek material geografi adalah A. Antroposfer, B. Biosfer, C. Hidrosfer, D. Atmosfer, E. Barisfer. Jawaban yang tepat adalah bagian E, barisfer. Gambar di bawah ini merupakan komponen peta, yaitu komponen A. Lettering, B. Warna, C. Simbol, D. Garis tepi, E. Skala. Jawaban yang tepat adalah bagian C, simbol. Ilmu pendukung dalam melakukan kegiatan studi geografi yang berkaitan dengan air di permukaan bumi adalah A. Oseanografi, B. Meteorologi, C. Klimatologi, D. Biogeografi, E. Hidrologi. Jawaban yang tepat adalah bagian E, hidrologi. Peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat dalam peta disebut A. Legenda, B. Insert, C. Lettering, D. Simbol, E. Skala. Jawaban yang tepat adalah bagian B, insert. Pada dasarnya yang membedakan geografi dan ilmu-ilmu lainnya terletak pada A. Objek penelitiannya, B. Metodologi penelitiannya, C. Bidang yang dikaji, D. Objek formalnya, E. Objek materialnya. Jawaban yang tepat adalah bagian D, objek formalnya. Syarat proyeksi pemetaan: equidistant, equidistance, equivalent, confirm. Jawaban yang tepat yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah bagian C. 2 dan 4. Banyaknya korban pada saat terjadinya tsunami di Aceh karena bantuan sulit mencapai lokasi bencana. Hal ini berkaitan dengan konsep A. Jarak, B. Pola, C. Morfologi,
D. Keterjangkauan. E. Lokasi. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Keterjangkauan. Salah satu komponen peta yang berfungsi sebagai penunjuk suatu posisi dan arah suatu titik maupun wilayah disebut A. Skala peta. B. Orientasi. C. Judul peta. D. Legenda. E. Simbol peta. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Orientasi. Hal di bawah ini yang berkaitan dengan konsep aglomerasi adalah A. Harga produk pertanian lebih mahal jika harus diangkut ke pasar yang jauh. B. Di perkotaan terdapat daerah kumuh, elit, daerah campuran, dan lain-lain. C. Desa menyediakan bahan pangan sedangkan kota menghasilkan produk industri. D. Di gurun air sungai sulit. E. Daerah pebukitan ditanami tanaman keras. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Di perkotaan terdapat daerah kumuh, elit, rumah sakit, daerah campuran, dan lain-lain. Tahun 2013 sering terjadi erupsi gunung berapi di Indonesia, antara lain terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Gejala dan fakta geografi yang terjadi sesuai dengan prinsip geografi yaitu A. Prinsip korologi. B. Prinsip deskripsi. C. Prinsip interrelasi. D. Prinsip persebaran. E. Prinsip interaksi. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Prinsip persebaran. Jakarta Madura dapat ditempuh melalui bus atau helikopter. Ditinjau dari konsep geografi termasuk konsep A. Pola. B. Interaksi. C. Aglomerasi. D. Keterjangkauan. E. Diferensiasi area. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Keterjangkauan. Perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya disebut A. Insert. B. Legenda. C. Skala. D. Garis astronomis. E. Garis bujur. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Skala. Penjelasan simbol-simbol yang terdapat dalam peta disebut A. Legenda. B. Garis kontur. C. Judul. D. Insert. E. Skala. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Legenda. Suhu di wilayah Puncak Bogor lebih dingin dari wilayah di Jakarta. Contoh tersebut merupakan konsep esensial geografi. A. Lokasi. B. Interrelasi. C. Nilai kegunaan. D. Diferensiasi area. E. Keterkaitan ruang. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Diferensiasi area. Menganalisa gejala alam di muka bumi dengan berpegang pada gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi disebut prinsip A. Korologi.
B. Interrelasi, C. Deskripsi, D. Distribusi, E. Korelasi. Jawaban yang tepat adalah bagian D. Distribusi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya. Terima kasih.